Cerita diawali dengan gadis bernama Ashley sedang bersiap-siap berangkat ke sekolah barunya. Ibu Ashley membantu mempersiapkan diri karena ini adalah hari besar dalam hidupnya. Saat mereka tiba di dekat sekolah, Ashley meminta ibunya untuk menghentikan mobil beberapa meter karena ia ingin masuk sendirian. Ternyata ibu Ashley bernama Julie akan mengajar drama di sekolah yang sama. Julie kemudian bertemu kepala sekolah yang mengajaknya berkeliling di kantor. Di sisi lain, Ashley masuk ke dalam kelas dan guru Ashley memperkenalkannya sebagai murid baru. Ashley tampaknya pindah dari sekolah lamanya karena alasan yang tidak diketahui. Di kelas berikutnya, para siswa terkejut melihat guru sejarah mereka bernama Kevin berpakaian sebagai seorang prajurit. Ia memulai pelajaran yang berhubungan dengan kekerasan, penderitaan, sejarah tentang gladiator kuno, dan kolosium, serta para siswa tertarik dengan topik tersebut. Keesokan paginya di sekolah, Kevin menemukan patung gladiator di tempat parkir untuk mengejeknya yang sengaja ditempatkan oleh murid-muridnya. Tapi Kevin mengabaikannya, ia pun menuju ke dalam kantor dan bertemu dengan Julie. Mereka terlibat obrolan singkat, lalu Kevin tiba-tiba pergi setelah memuji gaun Julie hingga membuatnya bingung. Sementara itu ketika Ashley duduk di taman, ia mulai terganggu oleh kenangan sekolah masa lalunya. Hal tersebut jelas menandakan ada sesuatu yang sangat buruk terjadi padanya. Beberapa saat kemudian temannya bernama Max muncul yang mulai menunjukkan pada Ashley berbagai tipe siswa di dalam sekolah. Max juga memberitahu Ashley tentang geng sekolah dan memperingatkannya agar menghindari mereka. Setelah itu Max dan Ashley bergabung di kelas sejarah di lapangan terbuka di mana Kevin sekali lagi mengenakan kostum prajurit. Salah satu siswa dari geng yang terkenal bernama Nick mengolok-oloknya. Ia mengatakan jika Kevin menghabiskan terlalu banyak waktu pada pakaiannya. Namun Kevin dengan percaya diri menjawab bahwa pakaian adalah representasi penting dari budaya dan sejarah mereka. Kemudian Kevin mengajarkan siswanya tentang keutamaan kesetiaan, kerendahan hati, serta saling berbagi. Seusai pelajaran, para siswa meninggalkan kelas. Kevin berterima kasih pada Ashley karena telah ikut bergabung. Lalu ia menyerahkan daftar pelajaran sejarah yang akan datang. Di sore hari ketika Ashley sedang mengobrol dengan Max di taman, Nick menyelinap dari belakang. Ia memukul Max dengan tasnya, kemudian mulai mengejek Ashley karena membosankan. Di kelas berikutnya, Julie sekali lagi bertemu Kevin di kantor, dan kali ini ia meminta Kevin untuk mengajaknya berkeliling sekolah. Saat mereka berjalan di sekitar sekolah, Kevin mengungkapkan kecintaannya pada sejarah. Ia percaya hal itu patut dirasakan oleh siswa agar momentum dulu relevan di masa sekarang. Usai berbincang, Kevin pun kaget saat mendengar Ashley sebenarnya adalah putri dari Julie. Keesokan harinya di kelas, Kevin memanggil Max serta gadis belagu bernama Carrie untuk menjadi sukarelawannya. Kevin kemudian menyebutkan jika di masa lalu menari adalah salah satu peluang langka bagi laki-laki dan perempuan untuk berinteraksi satu sama lain. Di atas panggung, Kevin memanggil Julie menjadi penari pendampingnya. Mereka berdua mengenakan kostum yang menyebutkan di zaman dulu menari memungkinkan pria memegang tangan wanita dan memberi keintiman percakapan pribadi di antara mereka. Kevin kemudian mengundang semua murid untuk bergabung menari dengannya di atas panggung dan secara acak Ashley berpasangan dengan Nick. Di rumah barunya, Ashley menemukan surat di atas meja yang ditujukan kepada ibunya. Hal tersebut sangat membuatnya khawatir hingga Ashley merasa jika keberadaan mereka sedang dilacak. Tetapi Julie dengan cepat meyakinkan Ashley bahwa rumah ini benar-benar aman dan tidak ada siapapun mengetahui lokasi mereka. Namun meskipun demikian, saat Ashley tertidur, kenangan sebelumnya di sekolah terus mengganggu dirinya. Keesokan paginya, Nick memperhatikan Ashley di kelas, kemudian mengikutinya ke taman sekolah. Nick terus mengikutinya lalu bertanya pada Ashley apakah ia punya pacar atau sendirian. Nick benar-benar berusaha baik padanya dan tentunya perilaku Nick membuat Ashley heran. Ashley bertanya mengapa Nick selalu jahat pada Max. Nick menjawab bahwa mereka tumbuh bersama tetapi kemudian terpisah karena perubahan kehidupan. Mendengar penjelasan Nick, Ashley mengatakan perubahan itu seharusnya menjadi lebih baik, bukan berubah menjadi negatif. Keesokan harinya, Kevin memberikan tugas pada para siswanya untuk mengunjungi tempat bersejarah dan menulis perasaan pribadi mereka tentang hal itu.
Sementara Ashley memperhatikan jika Nick sudah mulai berperilaku lebih sopan terhadap Max dan membuatnya terkesan. Di hari yang sama, Nick mengunjungi rumah Ashley. Ia mengundang Ashley pergi dengannya untuk mengerjakan tugas sejarah yang diberikan oleh David. Ashley sedikit ragu dengan ajakan Nick, namun ibunya mendorong Ashley untuk pergi bersama Nick. Keduanya mengunjungi museum pesawat. Nick mengambil kesempatan untuk bertanya pada Ashley tentang masa lalunya. Ashley menanggapi pertanyaan Nick dengan kisah inspiratif tentang kakek buyutnya. Ia menceritakan jika kakek buyutnya menerima medali karena terbang menggunakan pesawat rusak dan mendarat dengan selamat saat Perang Dunia Kedua. Hal itu rupanya menyelamatkan banyak orang dari kekejaman Nazi. Saat Ashley terus bercerita, Nick pun mulai terpikat oleh kehadirannya. Seusai kunjungan, Nick mengantar Ashley ke rumahnya dan tidak menyadari bahwa Carrie pacar Nick diam-diam mengawasi mereka dari dalam mobil. Keesokan harinya di sekolah, Kevin membaca tulisan Nick tentang kakek buyut Ashley dan membuatnya sangat terkesan. Kevin pun memuji potensi Nick kepada Julie. Ia menjelaskan bahwa Nick mempunyai bakat menulis dan kemampuannya telah meningkat secara drastis selama bulan ini. Mendengar hal itu, Julie menjadi bahagia saat ia mengetahui jika putrinya dan Nick mulai sering keluar bersama. Di kelas sejarah, Kevin menunjukkan pada murid-muridnya tentang George Washington dan perang pasukannya dengan Inggris. Ia pun menggunakan berbagai alat peraga untuk memaksimalkan pelajaran. Sementara Ashley dan Nick ini menjadi lebih dekat dan membuat Carrie curiga. Kevin memberikan ceramah yang memotivasi harapan yang akan datang, serta hal-hal baik yang mungkin akan terjadi, namun masa depan indah akan terbentuk tergantung dari kemauan orangnya sendiri. Di lorong, Carrie yang iri sengaja menabrak Ashley dari belakang hingga ia terjatuh ke lantai. Sementara Kevin mengembalikan mesin kabut milik Julie yang diambilnya tanpa izin untuk digunakan di kelas sejarah. Sebagai balasan, Julie meminta Kevin agar membantunya dalam adegan drama yang akan datang. Mereka berdua kemudian mulai membaca dialog dari drama tersebut. Saat Julie membacakan dialognya, ia berjalan mendekati Kevin sepenuh hati sebagai bagian dari akting. Namun ketika adegan menjadi lebih dalam, tiba-tiba Ashley datang dari belakang dan meminta ibunya kunci hingga membuat mereka berdua merasa tidak nyaman. Keesokan harinya di sekolah, si geng pengganggu mencoba mempermainkan Max dengan mengambil ponselnya. Tetapi Nick campur tangan dan mengembalikan ponsel Max lalu berjalan meninggalkan tempat itu. Carrie terkejut dengan perilaku Nick. Ia pun memutuskan untuk tidak bergaul dengannya mulai dari sekarang dan seterusnya. Sementara itu Kevin dan Julie sedang mendiskusikan drama yang akan datang. Julie pun terlihat menjahit kostum di panggung. Kevin menyarankan agar ia memerankan sebuah adegan untuk membantu para siswa memahami drama lebih baik, namun Julie ingin menyimpannya untuk tahun mendatang. Saat keduanya mengobrol, tiba-tiba Kevin bertanya mengapa Ashley begitu pemalu. Julie merasa sedikit tidak nyaman dengan pertanyaan Kevin, tapi Julie akhirnya menjawab bahwa mereka berdua telah melalui banyak masalah. Julie kemudian menunjukkan foto Ashley beberapa bulan yang lalu dan mengatakan saat dulu di mana semuanya sangat menyenangkan. Beberapa bulan yang lalu Ashley sama seperti gadis remaja lainnya. Ia punya banyak teman dan menjalani kehidupan yang bahagia. Tetapi tiba-tiba tanpa alasan yang jelas, semua teman dekatnya pun mulai membencinya. Ashley tidak tahu mengapa semuanya berubah dan hal itu terjadi sangat cepat. Setelah beberapa penyelidikan, mereka menemukan profil online yang ditautkan ke semua teman sekolahnya, di mana seseorang berpura-pura menjadi Ashley dan mengatakan hal-hal yang mengerikan tentang orang lain. Julie mengungkapkan bahwa dua gadis dari kelasnya adalah orang yang bertanggung jawab dengan semua kekacauan tersebut. Namun demikian, situasi dengan cepat meningkat. Bahkan orang dewasa di kota itu menyalahkan Ashley atas sesuatu yang tidak Ashley lakukan. Ketika keadaan menjadi lebih buruk dan di luar kendali, mereka pun terpaksa harus meninggalkan kota untuk menghindari kemarahan orang-orang sekitar. Setelah mendengar semua ini, Kevin bertanya alasan mengapa kedua gadis itu melakukan fitnah keji kepada Ashley. Julie dengan ekspresi sedih di wajahnya mengungkapkan bahwa Ashley dulu menyukai teater dan berperan sebagai pemeran utama dalam sebuah drama. Namun salah satu gadis tersebut sangat menginginkan bagian penting dan itulah mengapa si gadis licik mengambil tindakan yang jahat. Di sore hari, Nick tiba di rumah Ashley untuk mengajaknya berkencan. Tanpa berpikir dua kali, Ashley pun setuju dan sepertinya kini mereka mulai jatuh cinta satu sama lain.
Mereka menghabiskan hari dengan melakukan kegiatan yang menyenangkan seperti panjat dinding dan bahkan mencoba berseluncur bersama-sama. Keesokan harinya di sekolah, Carrie terbakar cemburu saat ia melihat Ashley bersama mantan pacarnya Nick. Sementara Kevin bertanya pada Julie tentang alat peraga Amerika tahun 1770-an dan mereka berencana untuk pergi berbelanja sepulang sekolah. Di akhir pekan, para siswa populer mengadakan pesta di rumahnya. Nick dan Ashley juga hadir dan mereka bersenang-senang di kolam renang. Carrie juga tiba di sana bersama sepupunya bernama Mel dan Alana. Segera setelah Carrie melihat mantan pacarnya bersama Ashley di kolam renang, ia pun menjadi murka. Secara mengejutkan, sepupu Carrie tampaknya mengenal Ashley dengan baik. Ternyata mereka berdua adalah gadis jahat yang menyebarkan berita palsu tentang Ashley di sekolahnya dulu. Mereka memberitahu Carrie tentang hal itu dan ketiganya menyusun rencana untuk menghancurkan Ashley lagi. Carrie mendekati Nick, ia lalu menyerahkan ponselnya pada Nick dan memintanya untuk melihat beberapa postingan. Nick sedikit ragu karena ia mulai membenci Carrie, tapi setelah terus dipaksa Nick pun setuju. Sementara itu ketika Ashley sedang bersantai di dekat kolam renang, Mel muncul dari belakang dan tentunya mengejutkan Ashley. Ia adalah gadis yang menindasnya dengan membuat akun palsu. Tiba-tiba Mel mulai berteriak di pesta. Ia mengatakan jika Ashley telah menghancurkan hidupnya. Nick juga tiba di sana dan mulai membacakan postingan dari ponsel Carrie. Ashley benar-benar tidak percaya peristiwa yang sama terjadi di masa lalunya, ini terulang lagi sekarang. Ia mencoba yang terbaik untuk mengatakan bahwa ia tidak memposting apapun tentang hal itu, tetapi Mel dan Alana terus menuduhnya. Bahkan Nick menolak percaya pada Ashley kali ini. Kemudian Carrie mendorong Ashley ke dalam kolam renang dan mempermalukannya di depan semua orang. Situasi meningkat panas ketika siswa lain di pesta itu mulai menyalahkan Ashley juga. Ketika ia sudah tidak tahan lagi, Ashley segera pulang ke rumah. Ia mengunci dirinya di kamar dan mulai menangis. Sayangnya situasi menjadi lebih buruk ketika seseorang merekam video saat Ashley didorong ke dalam kolam lalu mengunggahnya ke internet. Dan dengan cepat video tersebut menjadi viral dan semua orang di sekolah mulai mengolok-olok Ashley. Max adalah satu-satunya orang yang bersedih untuknya. Ia tahu bahwa Ashley tidak bersalah. Hari itu Carrie yang belum puas menghina Ashley, menuduh Ashley gadis jahat dan kemudian menampar pipinya dengan keras. Tapi kali ini Ashley tidak tinggal diam, hingga pertengkaran pun terjadi di antara keduanya. Setelah kejadian tersebut, kedua gadis itu dipanggil ke kantor kepala sekolah untuk menjelaskan apa yang terjadi. Julie juga tiba di sana dan Carrie tidak membuang waktu untuk menunjukkan ponselnya dengan sebuah postingan. Saat diskusi berlangsung, Ashley yang sudah tak tahan melarikan diri. Ia bersikeras bahwa dirinya tidak bersalah. Ibunya bergegas mengejar Ashley dan akhirnya menemukan Ashley menangis di sudut sekolah. Ia memeluk Ashley dan mendorong Ashley untuk melawan dan mengatakan jika ia selalu bersamanya. Di sisi lain, Max mendekati Nick. Ia menjelaskan bahwa Ashley tidak bersalah sama sekali. Ia yakin bahwa postingan itu dibuat oleh akun palsu. Max hanya ingin Nick setidaknya mencari tahu kebenaran sebelum ia menghakimi Ashley. Mengikuti saran Max, Nick memutuskan untuk mengunjungi Ashley. Julie menyambutnya di pintu dan mengatakan bahwa Ashley tidak ada di rumah. Julie pun kemudian menceritakan semua apa yang terjadi di masa lalu. Ia meminta Nick untuk membantu putrinya. Setelah percakapan bersama Julie, Nick menyadari bahwa ia melakukan kesalahan besar. Ia pun bergegas ke tempat yang disukai Ashley, yaitu museum pesawat. Nick menemukannya di sana. Ia segera meminta maaf pada Ashley. Dengan emosional, Ashley menyebutkan bahwa ia bosan dengan masalah di sekelilingnya dan ingin pergi dari tempat itu. Namun Nick memohon padanya untuk tinggal. Ia berjanji akan bersamanya, tidak peduli apapun yang terjadi. Kemudian Nick memiliki ide bagus untuk membalas si pembuli. Nick lalu mengingatkan Ashley pada video tugas presentasi sejarah dan mengatakan itu adalah kesempatan sempurna untuk menunjukkan pada seluruh sekolah bahwa ia tidak bersalah. Tanpa membuang waktu, keduanya mulai bekerja dan Max juga ikut bergabung dengan mereka. Mereka membuat video pendidikan dan Max membantu mengeditnya. Ia bahkan meretas jaringan sekolah untuk menampilkan presentasi Ashley di setiap kelas. Keesokan harinya, Ashley memulai video presentasinya di depan kelas. Ia menceritakan sejarah penyihir yang berhubungan dengan hidupnya. Di masa lalu ketika wanita dituduh sebagai penyihir,
seluruh kampung akan menghindari mereka dan bahkan mencoba menghabisi mereka. Tidak peduli seberapa kerasnya para wanita itu mencoba mengklaim bahwa mereka orang biasa, namun tidak ada seorang pun yang mau mendengarkannya. Hal yang sama pun terjadi pada Ashley di masa lalunya, di mana para siswa di sekolah menuduhnya tentang hal-hal buruk dan ingin merusak reputasinya. Khususnya ada 2 gadis jahat yang menyebarkan berita palsu tentang dirinya. Situasi menjadi sangat buruk hingga Ashley kehilangan semua temannya, bahkan beberapa dari mereka mulai menyerangnya. Dan yang paling menyedihkan adalah ia tidak punya teman kecuali ibunya sendiri. Ashley belajar dari sejarah bahwa orang-orang menikmati menyaksikan orang lain menderita. Kesetiaan bisa melemah ketika dihadapkan pada tekanan, dan menemukan seseorang yang benar-benar memperjuangkan kebenaran sangatlah langka. Dengan berjuang keras, ia percaya masa lalunya tidak akan menghancurkannya dan banyak hal yang lebih baik di masa depan jika ia terus berjuang. Selama presentasi, Ashley mengatakan jika merasa sedang dihakimi. Namun meskipun demikian, ia mengetahui kebenaran di dalam dirinya, dan itulah hal yang paling terpenting. Lalu Max menggugah presentasi Ashley di internet, dan video tersebut dengan cepat menjadi viral, serta menginspirasi banyak gadis di seluruh dunia untuk menghadapi para pembuli. Akhirnya kini Ashley menjadi gadis populer di sekolah, dan semua orang mulai menyukainya. Para pembuli juga kini terungkap, dan sekarang merekalah yang diperlakukan seperti orang jahat. Sementara Julie dan Kevin juga memiliki akhir yang bahagia karena mereka menyatakan cinta mereka satu sama lain. Dan film pun udahan.